Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran pertama. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mengenal unsur-unsur cerita. Dongeng adalah jenis cerita khayal yang sering kali terdengar tidak masuk akal. Cerita dalam dongeng tidak pernah terjadi. Di dalam cerita dongeng terdapat unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita tersebut yaitu tema, tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Tema adalah ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Tokoh adalah pelaku cerita. Watak adalah sifat-sifat tokoh. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik dalam suatu dongeng. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan dalam cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ayo simaklah dongeng berikut. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali.
Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Berikut merupakan unsur-unsur cerita dalam dongeng tersebut. Judul dongeng yaitu Ikan Gabus dan Tupai. Tokoh yang ada dalam cerita ikan gabus, tupai, dan ikan hiu. Sifat para tokoh, ikan gabus mempunyai sifat setia, suka bersahabat. Tupai mempunyai sifat setia, senang membantu, dan rela berkorban. Ikan hiu mempunyai sifat ganas. Tempat terjadinya peristiwa yaitu telaga di daerah Kalimantan Barat. Awal cerita, ikan gabus dan tupai bersahabat. Akhir cerita dongeng, tupai membantu ikan gabus. Pesan moral dalam dongeng tersebut, kita harus memiliki sikap setia terhadap sahabat. Selain itu, sesama sahabat, kita juga harus tolong-menolong dan rela berkorban. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Setelah membaca dongeng, kita dapat memberikan pendapat tentang isi dongeng tersebut. Perhatikan setiap kalimat dalam teks dongeng untuk memahami isinya. Berikanlah pendapat dengan alasan yang logis. Saat memberikan pendapat, tulislah tema dan alur cerita sesuai dengan teks dongeng. Berikut contoh memberikan pendapat dari cerita dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Menurut saya, dongeng tersebut menceritakan persahabatan ikan gabus dan tupai. Mereka saling setia dan saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Mereka juga hidup damai dan hidup bahagia. Menentukan hal-hal baik dari teks dongeng. Di dalam dongeng, kita bisa menentukan hal-hal baik yang bisa kita contoh. Hal-hal baik dalam dongeng biasanya berisi nasihat atau perbuatan terpuji yang dilakukan tokoh. Berikut hal-hal baik dalam cerita Tupai dan Ikan Gabus. Pertama, setia terhadap sahabat. Kedua, saling membantu dengan sahabat. Dan yang ketiga, rela berkorban. Dayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Pengrajin kayu merupakan salah satu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Contoh hasil produksi dari pengrajin kayu adalah kursi dan meja. Untuk mengolah kayu menjadi meja, pengrajin kayu melakukan beberapa proses berikut. Pertama, memotong kayu sesuai ukuran. Kedua, menghaluskan permukaan kayu. Ketiga, melubangi ujung-ujung potongan kayu. Keempat, menyatukan potongan kayu menjadi meja. Kelima, menghaluskan permukaan meja. Dan yang keenam, mengecat meja dengan pelitur atau cat kayu. Selain kerajinan dari kayu, masih banyak jenis kerajinan lain yang dapat kita temukan di sekitar kita. Ayo perhatikanlah tabel berikut. Sumber daya alam yang digunakan untuk membuat meja dan kursi adalah kayu.
Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Proses yang pertama adalah pohon di hutan. Pohon di hutan merupakan sumber daya alam. Setelah pohon di hutan masuk pada kegiatan produksi. Kegiatan produksi dimulai dari menebang pohon, kemudian mengangkut kayu ke kota, dan pengrajin kayu. Setelah kegiatan produksi, masuk ke kegiatan distribusi. Distribusi, selanjutnya kayu dikirim ke toko mebel. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, yaitu pembeli atau konsumen membeli meja dan kursi dari toko mebel. Ada beberapa profesi atau jenis pekerjaan yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumah. Profesi tersebut yaitu penebang pohon, buruh angkat kayu, supir truk, pedagang kayu, penggergaji kayu, pengrajin kayu, dan pedagang meja dan kursi. Ternyata, perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merawat meja dan kursi di rumah. Misalnya, menggunakan taplak untuk menutupi permukaan meja, menghindarkan dari sinar matahari langsung, dan memindahkan meja dan kursi dengan cara mengangkatnya. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon, dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Berikut perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Tahun 1985, hutan di wilayah Kalimantan Selatan dan Barat mulai berkurang. Tahun 2000, hutan di Kalimantan Tengah dan Timur juga mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di wilayah Kalimantan Tengah dan Timur semakin berkurang. Tahun 2010, hutan di wilayah Kalimantan Barat, Timur, Selatan semakin berkurang. Wilayah Kalimantan Utara juga mulai berkurang. Tahun 2020, hampir seluruh hutan di wilayah Kalimantan banyak yang gundul. Ayo kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Sedangkan tahun 2010, hutan di wilayah Kalimantan Barat, Timur, Selatan semakin berkurang.
wilayah Kalimantan Utara juga mulai berkurang. Menurutmu, mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Perbedaan tersebut karena banyaknya jumlah penebangan pohon untuk dijual. Selain itu, juga diubah untuk kegiatan pertanian, pemukiman, industri, dan lahan perkebunan kelapa sawit. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Jika hutan terus-menerus ditebang, maka dapat merusak lingkungan, menyebabkan pemanasan global, serta menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Akan menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta mengurangi kesuburan tanah. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang harus kita lakukan, menebang pohon yang sudah tua, mencegah penebangan hutan secara liar, memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana, dan melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Pengrajin kayu sebaiknya hanya memilih kayu dari pohon yang tua sebagai bahan baku, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan melakukan usaha penanaman kembali. Menurutmu, bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030? Kenampakan hutan pada tahun 2013, jumlah hutan sudah berkurang. Hutan tersisa di wilayah bagian tengah. Perhatikan gambar pertama. Kenampakan hutan pada tahun 2030 jika kita dapat menjaga kelestarian hutan. Perhatikan gambar kedua. Kenampakan hutan pada tahun 2030 jika kita tidak dapat menjaga kelestarian hutan.